Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya, semua orang di benua Kaisar telah mengincar Xiaoyan, terutama dua kekuatan besar yaitu Pil Palace dan Aula Jiwa, karena generasi terbaik mereka telah dihabisi oleh Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan berhasil menembus Dodi bintang 5 tahap menengah langsung membuat semua orang pun sangat bahagia. Setelah itu King Haoran dia akan pergi terlebih dahulu ke istana klan iblis dahulu. Karena sekarang telah banyak cabang klan iblis yang menerima bahwa King Haoran pemimpin mereka. King Haoran akan membawa King Muer, mereka akan pindah ke istana Kaisar Iblis sebelum nanti akan melakukan pernikahan besar dengan Xiaoyan. Keduanya pun saling mengucapkan perpisahan dan King Muer pun segera pergi setelah perpisahan ini. Xiaoyan pada akhirnya segera memutuskan untuk memurnikan pil, semua orang pada saat ini segera berpisah dan Xiaoyan segera mengajak Long Yi untuk pergi ke ruangan alkemis bersamaan dengan Lang Tian. Akhirnya Xiaoyan dia melakukan pemurnian dengan ratusan bahan pil obat. Singkat cerita beberapa tahun pun telah berlalu, Xiaoyan telah banyak melakukan pemurnian bahan pil obat untuk meningkatkan kekuatan pasukannya. Tanpa terasa musim semi telah berlalu. Semua orang pada saat ini segera berkumpul di aula Xiao Mansion, begitu juga dengan King Haoran yang ikut hadir yang telah kembali. Ada ledakan tawa di antara kerumunan ketika semua orang berbincang-bincang. Pada saat ini hanya King Muer yang duduk di ambang pintu keluar aula dan terus melihat ke arah ruang alkemis. Di dirinya pun bergumam mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak keluar. Setiap kali dirinya datang dirinya tidak pernah melihat Xiaoyan muncul. Xiaoyan benar-benar hanya tahu cara memurnikan obat dan mengapa dirinya tidak keluar untuk beristirahat. Bersamaan dengan gumaman tersebut suara Xiaoyan pun tiba-tiba terdengar di telinga King Muer. Xiaoyan meledek King Muer dengan berkata pantas saja dirinya terbersin sepanjang waktu, ternyata pada saat ini ada orang yang tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. King Muer pun melihat sekeliling dan segera menemukan Xiaoyan yang berada tepat di belakangnya. King Muer pada saat ini merasa malu dan hanya bisa menundukkan kepalanya di hadapan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan tersenyum dan meminta King Muer untuk mengikuti Xiaoyan ke aula. Xiaoyan segera meraih tangan King Muer dan keduanya segera berjalan menuju ke aula. Akhirnya semua orang pada saat ini segera berkumpul dan duduk di kursinya masing-masing. King Haoran segera berkata, akhirnya Xiaoyan telah keluar dari ruangan alkemis. Semua orang pun gembira karena Xiaoyan pada saat ini telah kembali. Sementara itu Le Shaolong mengerutkan kening dengan bingung dan bertanya mengapa Tuan Muda Xiaoyan sendirian, di manakah Lang Tian dan Lon Yi. Menanggapi hal itu Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan berkata bahwa Lang Tian benar-benar seseorang yang terus untuk mempelajari teknik alkemis, oleh karena itu dirinya sangat enggan untuk keluar. Sementara Lon Yi pada saat ini sedang mencerna pil lightning dari proses alkemis. Pada titik ini Xiaoyan berhenti berbicara sebelum akhirnya menoleh ke arah semua orang. Akhirnya Xiaoyan segera berkata apakah mereka bisa menebak level Long Yi pada saat ini. Menanggapi pertanyaan tersebut semua orang menatap ke arah Xiaoyan dengan rasa penasaran. Sementara itu Xiao Zhan merenung mengingat sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa dirinya sering melihat adanya pil lightning di atas langit. Menurut perkiraannya apakah Long Yi pada saat ini telah berada di tahap pertengahan bintang 5 Dodi. Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan tidak membuka mulutnya. Menyadari arti dari senyuman Xiaoyan ini, Xiao Zhan pun seketika terkejut dan bertanya. Xiao Zhan bertanya mungkinkah Long Yi pada saat ini telah mencapai tahap akhir bintang kelima Dodi. Semua orang seketika tersentak dan berkata bahwa itu benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat Long Yi benar-benar telah mencapai tahap akhir bintang kelima Dodi. Melihat ekspresi dari semua orang yang tercengang, Xiaoyan pada saat ini tersenyum puas. Xiaoyan berkata bahwa kali ini ada begitu banyak pil dan kilat dari peringkat kelima dan keenam, hal itu cukup untuk membuat Long Yi mengalami peningkatan yang besar. Selain itu pada saat ini Long Yi belum selesai menyerap lightning, dan ketika dirinya selesai menyerap semuanya mungkin akan ada lagi peningkatan. Semua orang pada saat ini hanya bisa menghembuskan nafas berat. Mendengar hal itu semua orang pun pada saat ini segera berbincang-bincang santai. Di tengah pembicaraan ini Le Shaolong pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan. Le Shaolong bertanya bagaimana dengan proses alkemis Tuan Muda kali ini. Semua orang pada saat ini tidak sabar ingin mengetahui apa yang telah dimurnikan oleh Tuan Muda Xiaoyan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tertawa di tengah-tengah tatapan semua orang. Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata bahwa ada sebanyak 14 pil cinta jiwa telah disempurnakan. Semua orang akan dibagi satu persatu. Sementara itu untuk pil hati ungu pada saat ini semua bahannya benar-benar telah habis total. Lebih dari 1400 pil telah disempurnakan oleh Xiaoyan. Dengan kata lain akan ada lebih dari 1400 Dodi bintang 5 di tim utama Xiao Mansion. Akan ada total 100 Dodi bintang 6 di Xiao Mansion. Aula seketika mendidih dan semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Semua orang benar-benar dipenuhi kegembiraan dengan informasi yang baru saja disampaikan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiao Yao memegang janggut abu-abunya dengan penuh semangat, air mata tanpa sadar mengalir di matanya dan dirinya segera mulai berbicara. Xiao Yao berkata dengan 1500 do di bintang 5.
Bukankah Xiao Manshen akan segera memasuki barisan? Pasukan kelas 1 di benua Dodi menanggapi hal itu. Le Shaolong juga pada saat ini segera berkata dengan penuh semangat. Le Shaolong berkata bahwa pada saat ini ada Dodi bintang 4 yang dirinya miliki dan jumlahnya lebih dari 1000 orang. Selain itu lebih dari 1000 orang ini semuanya telah dipilih dengan cermat dan bakat kultivasi mereka semuanya adalah pilihan teratas selama mereka menembus penghalang bintang kelima. Pada waktunya akan ada banyak Dodi bintang 6 dan 7 yang lahir. Xiao Yao pada saat ini benar-benar terkejut dan berkata apakah maksud Le Shaolong? Apa Xiao Manshen pada akhirnya akan menjadi kekuatan super? Le Shaolong pun mengangguk dengan puas dan semua orang pada saat ini benar-benar sangat bahagia. Sementara itu di sisi lain King Haoran pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kepalanya. King Haoran segera berkata bahwa hanya permasalahan waktu sebelum Xiao Manshen tumbuh menjadi kekuatan super. Namun ketika memikirkan hal ini King Haoran memiliki sebuah pandangan. Jika semua ini telah berjalan maka kekuatan Xiao Manshen terlalu menakutkan, oleh karena itu kekuatan ini tidak boleh bocor sebelum tumbuh sepenuhnya. Jika tidak maka itu akan menyebabkan pukulan di luar imajinasi mereka. Hati Xiao Yan seketika tergerak saat dirinya mendengar perkataan King Haoran. Xiao Yan pun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata apa yang dikatakan oleh kakak King Haoran memang benar. Hal ini harus diklasifikasikan sebagai rahasia utama dari Xiao Manshen. Oleh karena itu Xiao Yan akan menyerahkan kepada Zeni untuk permasalahan ini. Lalu Zeni pun akhirnya mengangguk. Xiao Yan dan Yang lainnya yang pada saat ini sedang berbincang-bincang. Di tengah perbincangan ini Xiao Yan bertanya kepada King Haoran bagaimana perasaannya setelah pindah ke Istana Kaisar Iblis. King Haoran pun tersenyum dan berkata bahwa rasanya luar biasa begitu dirinya pindah ke Istana Kaisar Iblis. Kekuatan Iblis yang dulunya netral dan menunggu akhirnya berbalik ke arah Kaisar Iblis Darah. Bahkan mereka yang dulu mengikuti Iblis Jiwa juga pada saat ini tertarik oleh King Haoran. Mendengar hal itu Xiao Yan pun segera mengucapkan selamat kepada King Haoran. Setelah itu Xiao Yan tidak bisa menahan tawa dan berkata Xiao Yan berpikir Iblis Jiwa pasti akan sangat marah mengetahui hal ini. Menanggapi hal itu King Haoran pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya lanjut berbicara. King Haoran menjelaskan bahwa menurut laporan mata-mata, klan Iblis Jiwa tidak bergerak sama sekali sepertinya. Mereka tidak peduli dengan hal tersebut dan hal itulah yang membuat King Haoran merasa tidak nyaman menanggapi. Hal itu Xiao Yan pun menganggukkan kepala dan berkata seharusnya hal seperti ini benar-benar tidak logis. Menanggapi hal itu King Haoran pada saat ini menghela nafas dan lanjut bercerita. King Haoran menjelaskan bahwa untuk waktu yang lama setelah malapetaka kuno selalu ada perselisihan di dalam klan Iblis. Di dalam banyaknya perselisihan ini klan Iblis Jiwa selalu mengirimkan pasukan dalam skala besar. Oleh karena itu sampai sekarang klan Iblis Jiwa dikatakan yang terkuat di antara semua klan Iblis. Namun meskipun begitu King Haoran tidak mengetahui kekuatan dan latar belakang mereka. Oleh karena itu mereka tidak akan dengan mudah menyerah kepada klan Iblis Darah milik King Haoran. Mendengar sedikit cerita dari King Haoran, Zeni pada saat ini memiliki beberapa gambaran. Akhirnya Zeni pun segera berkata dirinya memiliki dua alasan yang kira-kira akan dilakukan oleh klan Iblis Jiwa. Yang pertama adalah klan Iblis Jiwa diam-diam merencanakan beberapa tindakan untuk melawan klan Iblis Darah, tetapi tindakan ini benar-benar sangat rahasia dan Kaisar Iblis juga belum dapat mengetahuinya untuk saat ini. Jika ini permasalahannya maka Kaisar Iblis King Haoran pada saat ini benar-benar harus ekstra waspada. Sementara itu yang kedua Zeni khawatir bahwa klan Iblis Jiwa begitu acuh tak acuh karena mereka memiliki kartu yang sangat kuat di tangan mereka. Dengan begitu maka mereka yakin bahwa mereka sendiri dapat bersaing melawan klan Iblis Darah. Namun mendengar perkataan Zeni ini Xiao Yan pada saat ini segera bertanya dalam kebingungan. Xiao Yan bertanya jika klan Iblis Jiwa benar-benar memiliki kekuatan yang sangat besar mereka tentu akan menyerang Iblis Darah. Sejak lama menanggapi hal itu Zeni pun menganggukkan kepalanya dan berkata Zeni juga mengira kemungkinan itu benar-benar sangat kecil, tetapi pada saat ini dirinya memiliki firasat bahwa di masa depan akan ada pertempuran besar antara klan Iblis Darah dan klan Iblis Jiwa. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Zeni ini King Haoran pada saat ini hanya bisa terdiam dan merenung melihat King Haoran yang terdiam. Mata Xiao Yan pada saat ini menjadi lebih dingin. Dirinya pun segera mengeluarkan cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Le Shaolong. Xiao Yan meminta Le Shaolong untuk meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Selain itu ketika Lang Tian keluar Le Shaolong juga harus memberitahu Lang Tian untuk menyempurnakan semua buah huntian menjadi pil huntian. Berikan 100 diantaranya kepada kakak King Haoran dan membagikan sisanya kepada yang lebih kuat di tim utama mereka. Setelah itu Xiao Yan menoleh ke arah Zeni dan melanjutkan pembicaraannya. Xiao Yan meminta Zeni untuk menyiapkan lelang keterampilan bertarung lainnya secepat mungkin. Xiao Yan ingin membeli kumpulan keterampilan bertarung lanjutan lainnya untuk tim utama. Selain itu lubang cacing yang menghubungkan Xiao Manshen dan Istana Kaisar Iblis akan diperluas dalam skala yang dapat membawa ratusan orang.
Zeni pun mengangguk mendengar perkataan Xiao Yan dan berkata agar Xiao Yan jangan khawatir karena Zeni akan mengaturnya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya juga memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan selama pelatihan Long Yi ini. Mendengar perkataan Xiao Yan ini semua orang seketika bingung dan bertanya apakah hal penting tersebut. Xiao Yan tersenyum misterius dan berkata mungkinkah menurut mereka semua Xiao Yan akan selesai di tengah bintang ke-6. Xiao Yan telah menelan 3 benda aneh di dalam ilusi tetapi Xiao Yan belum sempat menyerapnya. Selain itu ada juga 3 benda aneh lain juga yang Xiao Yan belum telan. Mendengar hal ini semua orang hanya bisa terdiam melotot ke arah Xiao Yan. Semua orang benar-benar bingung berekspresi karena kejutan yang terus-menerus diberikan oleh Xiao Yan. Bukankah dengan seperti itu maka Xiao Yan benar-benar akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Di sisi lain Zeni pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan mata yang berbinar-binar. Zeni pun menekan emosi di dalam hatinya sebelum akhirnya segera berkata dirinya benar-benar senang Tuan Muda Xiao Yan bisa menerobos lagi. Tuan Muda Xiao Yan memberinya kejutan besar dengan adanya Tuan Muda Xiao Yan maka Xiao Mansion akan sangat mempercepat langkah menjadi kekuatan kelas 1 di benua Dodi. Oleh karena itu demi keselamatan Tuan Muda mereka harus tutup tentang level Tuan Muda Xiao Yan. Zeni bertanya apakah Xiao Yan pada saat ini akan segera dipromosikan. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum setelah mendengar pertanyaan dari Zeni. Xiao Yan berkata bahwa mereka akan menghadapi balas dendam Pil Palace dan aliansi bayangan. Oleh karena itu tentu saja Xiao Yan harus benar-benar menjadi lebih kuat secepat mungkin. Ketika Xiao Yan meninggalkan pelatihan di masa depan Xiao Yan akan membiarkan Pil Palace dan aliansi bayangan membayar mahal. Semua orang pada saat ini membara-bara mendengar perkataan dari Xiao Yan. Pada akhirnya mereka sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya berpisah dan Xiao Yan menuju ke ruang pelatihan. Pada saat ini Xiao Yan hendak duduk bersilat tetapi sebuah suara tua segera terdengar di hati Xiao Yan. Suara itu berkata agar Xiao Yan jangan buru-buru. Kecepatan peningkatan Xiao Yan ini bahkan mengejutkan Zhan Lao. Mendengar suara familiar yang sudah lama tidak muncul ini Xiao Yan sangat gembira. Namun Xiao Yan segera mengerutkan keningnya dan berkata bahwa Zhan Lao selama ini terdiam dan mengapa tidak keluar. Bersamaan dengan itu Zhan Lao yang pakaian putih segera keluar dan muncul di depan Xiao Yan. Dengan ringan dirinya mengelus janggutnya dan tersenyum sebelum akhirnya berkata memperhatikan kamu setiap hari adalah hal yang melelahkan. Melihat Xiao Yan baik-baik saja di gua pembantaian berdarah maka dirinya benar-benar merasa lega. Menanggapi hal itu pun Xiao Yan bertanya ketika Xiao Yan melewati malapetaka Dou di bintang 5. Zhan Lao meminta Xiao Yan untuk mencoba risiko yang belum pernah dicoba oleh siapapun di benua Dodi. Menanggapi hal itu Zhan Lao pada saat ini segera mengerutkan bibirnya dan mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan adalah jenius pertama di bawah bintang 5. Jika Xiao Yan bahkan tidak bisa menahan kesengsaraan bintang 5 maka semua yang telah diajarkan kepada Xiao benar-benar sia-sia. Setelah berbicara sampai titik ini ekspresi Zhan Lao berubah menjadi serius ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Zhan Lao lanjut mengingatkan Xiao Yan jika Xiao Yan ingin menjadi pria yang sangat kuat maka Xiao Yan tidak boleh bergantung pada bantuan orang lain. Jika tidak dan Xiao Yan melakukannya maka Xiao Yan tidak akan pernah berhasil. Sekarang Xiao Yan bukan lagi anak muda yang membutuhkan perlindungan berlebih dari Zhan Lao. Lalu hanya permasalahan waktu sebelum Xiao Yan menjadi lebih kuat. Zhan Lao harap tidak peduli seberapa bahaya yang Xiao Yan temui di masa depan. Namun Zhan Lao berpikir bahwa Zhan Lao akan datang dan mencoba melindungi Xiao Yan. Peringatan dari Zhan Lao ini seketika membuat Xiao Yan tersadar dan Xiao Yan mengangguk diam-diam. Lalu sebuah kilatan tekad pun melintas di mata Xiao Yan. Setelah mendengar nasihat dari Zhan Lao Xiao Yan akhirnya segera menghela nafas dan berkata bahwa dirinya telah mengerti. Xiao Yan pasti tidak akan pernah mengecewakan Zhan Lao. Menanggapi hal itu Zhan Lao pun tersenyum sebelum akhirnya memerintahkan Xiao Yan untuk segera meningkatkan kekuatannya. Setelah kata-kata ini terjatuh Zhan Lao pun seketika menghilang tanpa jejak dan tanpa suara. Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dengan penuh terima kasih dan berkata bahwa semua ini berkat perhatian dari Zhan Lao, berkat bimbingan dari Zhan Lao selama ini maka Xiao Yan bisa sampai ke titik ini. Xiao Yan pada saat ini tidak akan mengecewakan Zhan Lao dan Zhan Lao tidak perlu khawatir. Xiao Yan pada akhirnya mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan hatinya sebelum akhirnya mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Kali ini dengan banyaknya hal aneh yang diserap oleh Xiao Yan maka waktu yang diperlukan tentu saja tidaklah sedikit. Musim semi telah berlalu dan musim gugur telah tiba. Lalu tanpa terasa 110 tahun telah berlalu anjay. Semenjak Xiao Yan mulai berkultivasi dan dalam 110 tahun terakhir setiap 10 tahun pada hari yang sama King Muer akan membawa King Haoran ke Xiao Mansion. Tepat waktu hal itu dikarenakan Xiao Yao dan King Haoran telah menetapkan pada 110 tahun yang lalu pertunangan antara Xiao Yan dengan King Muer. Sementara itu di sisi lain mengikuti penyerapan lengkap dari 3 benda aneh yang dilahap oleh Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan telah menembus ke tahap akhir bintang ke-5 Dodi. Selain itu kekuatan spiritual Xiao Yan juga pada saat
Ini menunjukkan tanda-tanda akan menerobos menyadari. Hal itu Xiao Yan juga pada saat ini menyadari tampaknya sudah waktunya untuk menyerap roh hantu terakhir. Akhirnya dengan pemikirannya Xiao Yan memanggil roh hantu sebelum akhirnya Xiao Yan mulai menyerapnya. Proses penyerapan pun terus berlanjut hingga ketika Xiao Yan selesai dirinya sudah mencapai puncak bintang kelima. Xiao Yan pada saat ini segera berpikir bisakah api surgawi yang didapatkan dari penjaga ilusi ini membantu Xiao Yan menembus ke bintang ke-6. Mata Xiao Yan pada saat ini mengandung cahaya harapan. Dan Xiao Yan kembali duduk bersila. Waktu pun terus berlalu di tengah penyerapan api surgawi, dan tanpa terasa 100 tahun telah berlalu. Sementara itu di sisi lain, di aula Xiao Mansion semua orang akan selalu berkumpul ketika calon istri Xiao Yan datang. Mereka pun berbincang-bincang santai sebelum akhirnya tiba-tiba terdengar retakan keras di luar rumah. Semua orang menyadari bahwa ini adalah kesengsaraan Dou di bintang 5 dalam 200 tahun terakhir. Selalu ada 5 atau 6 Dou di bintang 5 yang muncul di langit di rumah atas Xia Mansion, bahkan kadang-kadang ada puluhan dari mereka yang menerobos bintang 5 Dou di dalam waktu 1 tahun. Xiao Yao pun membelai janggutnya dengan penuh kemenangan dan berkata ini adalah Dou di bintang 5 lainnya. Le Shaolong melirik ke arah Xiao Zhan, Nan Erming, Xing dan Storm dan bertanya dari tim manakah orang ini. Mereka pun berbincang-bincang berspekulasi orang dari tim manakah yang pada saat ini menerobos bintang kelima. Di sisi lain King Haoran segera bertanya kepada Le Shaolong berapa banyak Dou di bintang 5 yang ada pada saat ini. Menanggapi hal itu Le Shaolong berkata jika ditambahkan dengan yang baru maka akan ada 1356 Dou. Di bintang 5 di tim utama Xiao Mansion hanya ada tuh orang yang belum membuat terobosan, tetapi mereka akan segera hadir. Saat ini Le Shaolong masih memiliki 45 pil hati ungu yang tersisa di tangannya. Pil-pil ini disediakan untuk orang-orang yang berasal dari Clan Xiao. Setelah mendengar perkataan ini King Haoran pun segera menghela nafas. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka karena hanya dalam waktu 200 tahun saja sudah ada lebih dari 1300 Dou di bintang 5 di Xiao Mansion. Sementara itu di sisi lain Xiao Li yang baru saja kembali dari negara kekaisaran juga pada saat ini segera bertanya kepada King Haoran. Dirinya cukup tertarik dengan kekuatan seperti apa yang dimiliki Xiao Mansion pada saat ini di benua Dou. Xiao Li bertanya kepada King Haoran kekuatan macam apakah yang dimiliki oleh Xiao Mansion pada saat ini. Mendengar pertanyaan Xiao Li ini, Xiao Yao pun berdiri tegak tanpa sadar. Xiao Long juga pada saat ini menggerakkan tubuhnya tanpa sadar, dan mereka semua menghadap ke arah King Haoran. Tentu saja merevitalisasi klan Xiao adalah impian seumur hidup mereka, oleh karena itu bagaimana mungkin mereka tidak merasa istimewa tentang hal ini. Sementara itu King Haoran menatap ke arah sekeliling sebelum akhirnya tersenyum. Dirinya merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Mansion sekarang memiliki hampir 1400 Dou di bintang 5. Belum lagi Xiao Mansion memiliki sumber daya keuangan dan cadangan keterampilan bertarung yang cukup. Namun meskipun begitu Xiao Mansion hampir tidak dianggap sebagai kekuatan besar di benua Dodi. Pada saat ini Xiao Yan, Zeni, Le Shaolong, Xiao Zhan, Zihing, Nan Erming, Storm dan yang lainnya semuanya mengangguk setuju dengan perkataan King Haoran. Sementara itu Xiao Li, Xiao Long dan Xiao Qi pada saat ini merasa sedikit kecewa dengan pernyataan tersebut. Xiao Long pun segera pulih sebelum akhirnya segera berkata dengan sedikit enggan. Dirinya berkata bahwa mereka pada saat ini masih memiliki Xiao Zhan, Ziying dan Nan Erming. Bukankah dengan adanya 3 orang bintang ke-6 Dou maka itu dianggap sebagai kekuatan nyata? Menanggapi hal itu Xiao Yao pun segera berkata bahwa itu benar-benar sebuah lelucon tanpa Dou di bintang 7 yang bertanggung jawab. Maka kekuatan macam apakah itu? Menanggapi hal itu King Haoran pun segera berkata bahwa apa yang disampaikan oleh tetua Xiao Yao memang benar. Tanpa seorang Dou di bintang 7 yang duduk sebagai pemimpin, maka Xiao Mansion memang bukanlah kekuatan besar yang nyata. Namun Xiao Mansion memiliki Xiao Yan, Lon Yi, Ziying, Nan Erming dan King Muer. King Haoran pikir dengan sumber keuangan Xiao Mansion satu orang pasti akan menjadi Dou di bintang 7 dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Dengan begitu maka Xiao Mansion segera akan menjadi kekuatan besar yang nyata. Menanggapi perkataan dari King Haoran ini Xiao Zhan pada saat ini segera membuka mulutnya sambil tertawa. Dirinya lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Kaisar Iblis memang benar. Dengan kejeniusan Tuan Muda Xiao Yan sama sekali tidak ada masalah untuk menerobos ke bintang 7 dalam 1000 tahun. Beri Tuan Muda beberapa ribu tahun lagi, dan jika karakter Tuan Muda meledak, maka bukan tidak mungkin bagi Tuan Muda Xiaoyan untuk dapat menembus ke bintang ke-8. Berbicara mengenai bintang 8, Xiao Zhan segera ingin bertanya kepada King Haoran. Di matanya pada saat ini dipenuhi dengan antisipasi sebelum akhirnya dirinya benar-benar bertanya. Xiao Zhan bertanya jika Tuan Muda Xiaoyan menerobos ke Dou di bintang 8. Maka kekuatan seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh Xiao Mansion? Bukankah jika begitu permasalahannya, maka mereka akan disebut dengan kekuatan super? King Haoran pun mengangguk setuju dan berkata bahwa mereka akan berada di tahap kekuatan super. Ini adalah kekuatan kedua setelah kekuatan super.
Dari tiga klan ini adalah klan manusia dan klan iblis Pil Palace, aliansi bisnis dan aliansi bayangan. Setelah Xiaoyan menerobos ke bintang 8 Dodi, maka King Haoran berpikir setidaknya Long Yizhing dan Nan Erming juga King Muer sudah menjadi Dou di bintang 7 dengan 1 Dou di bintang 8. Setidaknya 4 Dou di bintang 7 ditambahkan kelompok Dou di bintang 6 dan ribuan Dou di bintang 5, mereka pasti akan bisa memasuki jajaran kekuatan super. Le Shaolong pun tersenyum gembira dan berkata apa yang dikatakan oleh Kaisar Iblis membuat darahnya mendidih. Setelah itu Le Shaolong menekan kegembiraannya dan berkata dengan serius ke arah King Haoran. Le Shaolong menjelaskan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Nona Zeni dan ingin mendirikan sebuah organisasi. Tentu organisasi ini bertujuan untuk bertugas untuk memata-matai. Jadi bagaimana menurut King Haoran terhadap rencana ini? Mata King Haoran pada saat ini berbinar dan menguji bahwa itu adalah ide yang bagus. Mata Le Shaolong pada saat ini benar-benar bersemangat dan bertanya apakah Kaisar Iblis benar-benar setuju. Le Shaolong pada saat ini benar-benar bersemangat karena bagaimana mungkin dirinya tidak senang jika idenya ini telah dipuji oleh Kaisar Iblis. Di sisi lain mata King Haoran juga bersinar dengan kegembiraan. Dirinya menegaskan bahwa itu adalah ide yang sangat bagus. Oleh karena itu tentu saja dirinya setuju karena kekuatan besar dan super manakah yang tidak ingin memiliki badan intelijen sendiri. Terus terang Kaisar Iblis telah membentuk badan intelijen di klan Iblis Darah, namun pembentukan badan intelijen membutuhkan banyak dukungan keuangan. Oleh karena itu permasalahan ini bukanlah masalah bagi Xiao Mansion. Sementara itu di sisi lain Zeni pada saat ini segera berkata kepada King Haoran. Zeni berkata karena Kaisar Iblis sebelumnya telah membuat badan intelijen, oleh karena itu pada saat ini Zeni ingin meminta King Haoran memberikan masukan kepada mereka. Menanggapi hal itu King Haoran pun tersenyum dan berkata bahwa memata-matai sebuah informasi tidak sesederhana berkelahi dan membunuh. Mereka benar-benar membutuhkan seseorang yang benar-benar ahli di bidang ini. Semua orang mengangguk setuju sebelum akhirnya saling melirik dan menatap ke arah Le Shaolong. Menanggapi hal itu Le Shaolong pun bertanya mengapa mereka semua melihat Le Shaolong. Le Shaolong yang menyadari maksud mereka dengan cepat melambaikan tangannya. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya tidak bisa dan dirinya benar-benar tidak pandai dalam hal semacam ini. Yang paling bisa dirinya lakukan adalah memperhatikan apakah ada bakat di tim utama atau tim tidak. Bahkan jika Le Shaolong kompeten, dirinya khawatir dirinya juga kehabisan keterampilan dan beban di pundaknya sudah cukup berat. Menanggapi hal itu Zeni pun menganggukkan kepalanya. Dan pada saat ini sedikit merasa lega. Hal ini benar-benar sangat penting menurut Zeni. Akhirnya Zeni pun segera berkata bahwa mereka tidak bisa bertanggung jawab atas hal sebesar ini. Oleh karena itu mereka harus membahas hal ini secara mendetail. Setelah Tuan Muda keluar dari ruang pelatihan tidak lama setelah pembahasan ini, ada badai petir yang melonjak di langit, lalu tekanan yang sangat kuat segera menyelimuti seluruh Xiao Mansion sehingga membuat semua orang merasa ada batu di dada mereka. Sementara itu Xiao Yao tertawa dan bertanya ada apakah hari ini, apakah dua orang telah selamat dari malapetaka satu demi satu. Sementara itu di sisi lain Le Shaolong pada saat ini mengerutkan keningnya. Dirinya pun segera berkata bahwa kali ini kekuatan kesengsaraan Dou di bintang 5 tampaknya jauh lebih besar. Xiao Yao pun melihat ke atap dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa kesengsaraan Dou di bintang 5 ini benar-benar tidak biasa dan begitu kuat. Sementara itu King Haoran pada saat ini segera berkata bahwa ini tidak terlihat seperti kesengsaraan Dou di bintang 5. King Haoran pun terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah kesengsaraan Dou di bintang 6. Mendengar hal itu wajah semua orang pun dipenuhi dengan kegembiraan dan mereka menyadari bahwa itu adalah Lon Yi. Akhirnya semua orang pun berdiri satu persatu sebelum akhirnya berlari keluar aula. Semua orang yang pada saat ini keluar untuk melihat kesengsaraan Kaisar. Setelah mereka sampai semua orang benar-benar terkejut karena yang mereka lihat pada saat ini bukanlah Lon Yi dan yang membuat mereka pada saat ini terkejut bahwa itu adalah sosok Xiaoyan. Tentu saja semua orang tidak menyangka bahwa kecepatan Xiaoyan pada saat ini bahkan melebihi Lon Yi. Semua orang hanya bisa menghela nafas di tengah-tengah keterkejutan, tetapi hati mereka pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka dengan serius menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini akan berhadapan dengan kesengsaraan Kaisar bintang ke-6. Xiaoyan pada saat ini merasa tubuhnya juga menjadi semakin kuat dan rasa nyaman. Pada akhirnya dengan penuh percaya diri Xiaoyan berhadapan dengan kesengsaraan Kaisar bintang 6. Lalu guntur terus-menerus menghantam Xiaoyan secara berurutan, tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak panik. Xiaoyan segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan yang dilesatkan ke arah si guntur. Satu persatu guntur pun berhasil dihancurkan dengan mudah dan membuat semua orang seketika tercengang. Melihat hal ini Xiaozan benar-benar melotot dirinya. Tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bisa menghancurkan kesengsaraan Kaisar ini dengan satu kali tebasan. Xiaozan teringat ketika dirinya berhadapan dengan kesengsaraan
Kaisar bintang ke-6 dirinya benar-benar kewalahan, bahkan semua orang juga pada saat ini merasa takjub dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Pada saat ini mereka berpikir bahwa keterampilan bertarung Xiaoyan juga telah meningkat karena hanya dengan satu kali tebasan guntur benar-benar dihancurkan dan tidak berbekas. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan segera kembali ke ruang pelatihan. Menyadari hal itu semua orang pada saat ini segera kembali menuju ke aula satu persatu. Di antara mereka kembali dengan penuh keterkejutan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasakan energi di dalam tubuhnya yang benar-benar melonjak. Xiaoyan berkata sepertinya pada saat ini Xiaoyan sudah berada di pertengahan bintang ke-6. Namun Xiaoyan sepertinya dirinya bisa meningkatkan hingga 2 bintang. Xiaoyan menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya kembali duduk bersila di sisi lain di aula Xiao Mansion. Pada saat ini semua orang telah duduk di kursinya masing-masing tetapi masih dalam kondisi terkejut. Mereka benar-benar sulit untuk menghilangkan adegan yang baru saja mereka lihat. Xiaozan adalah orang yang pertama kali pulih sebelum akhirnya berkata mengingat kekuatan Tuan Muda Xiaoyan tampaknya dirinya bisa berhadapan dengan beberapa orang puncak bintang ke-6. Bahkan jika dirinya berhadapan dengan Dewi bintang 7, dirinya pasti akan bisa berhadapan dengannya. Mendengar hal itu semua orang pun mengangguk. Sementara itu King Muer pada saat ini tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaozan. King Muer pun segera bertanya apakah benar-benar bisa dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaozan pun tersenyum masam dan berkata bahwa Nona King Muer belum pernah bertarung bersama dengan Tuan Muda Xiaoyan. Ketika Tuan Muda Xiaoyan berada di pertengahan bintang ke-4 dirinya bahkan bisa berhadapan dengan monster bintang ke-5 bahkan ke-6. Selain itu dirinya juga benar-benar membantai semua orang yang diperintahkan untuk membunuhnya dengan tingkat yang jauh lebih tinggi. Selain itu teknik dan keterampilan bertarung Tuan Muda Xiaoyan benar-benar luar biasa. Maka tidak heran Xiaozan pada saat ini berani berkata seperti itu. Semua orang yang pernah bertarung bersama dengan Xiaoyan pada saat ini mengangguk setuju. Tidak lama setelah itu kembali terdengar ledakan di luar aula. Semua orang seketika menoleh dan menyadari sepertinya ini barulah Long Yi. Mereka pun buru-buru keluar, tetapi ketika mereka sampai justru sosok di atas langit benar-benar telah menghilang dan guntur juga pada saat ini benar-benar musnah. Semua orang kembali terkejut karena mengapa pembantaian guntur ini benar-benar dapat diselesaikan dengan waktu yang sangat singkat. Bukankah dengan begitu kemampuan Long Yi juga pada saat ini benar-benar meningkat. Semua orang pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya kembali ke aula dengan kebahagiaan. Pada saat ini setidaknya ada 2 bintang 6 yang baru saja menerobos di Xiao Mansion. Pada akhirnya semua orang berbincang-bincang di tengah-tengah kebahagiaan. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk kembali ke ruangannya masing-masing. Di tengah perjalanan King Haoran diberhentikan oleh Les Shaolong yang ingin mengucapkan sesuatu. King Haoran pun segera bertanya apakah ada yang bisa dirinya bantu untuk Les Shaolong. Menanggapi hal itu Les Shaolong merenung sejenak sebelum akhirnya menghela nafas. Akhirnya Les Shaolong pun segera berkata bahwa dirinya ingin berbicara mengenai pernikahan antara Tuan Muda Xiaoyan dengan Nona King Muer. King Haoran bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Les Shaolong pun menatap ke arah King Haoran dan ragu-ragu sejenak. Setelah itu dirinya dengan cemas berkata bahwa pernikahan antara Tuan Muda Xiaoyan dengan Nona King Muer adalah peristiwa yang membahagiakan. Tetapi hari ini Tuan Muda Xiaoyan telah menembus bintang ke-6 dan Les Shaolong sedikit khawatir tentang keselamatan Tuan Muda Xiaoyan. King Haoran pun merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya apa yang dimaksud oleh Les Shaolong. Les Shaolong pun memikirkan kata-katanya sejenak sebelum akhirnya lanjut mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa dengan identitas dan status dari Kaisar Iblis pasti akan ada banyak orang yang datang untuk memberi selamat kepada adiknya. Hal inilah yang dianggap oleh Les Shaolong benar-benar rumit. Mendengar hal ini King Haoran pun tiba-tiba menyadari sesuatu. Dirinya pun menganggukkan kepalanya dan berkata mengapa dirinya mengabaikan hal ini. Jika seseorang melihat kekuatan Xiaoyan di pesta pernikahan, maka perintah pembunuhan dari aliansi bayangan tidak akan lagi menjadi perintah misterius tingkat kedua. Perintah tersebut akan berubah menjadi perintah misterius tingkat ketiga, atau bahkan menjadi peringkat duniawi kedua. Selain itu pembunuhan yang dikirimkan oleh Pil Palace juga pastinya akan menjadi semakin kuat. Dengan begitu maka posisi Xiaoyan benar-benar akan dalam bahaya. King Haoran pun dengan cemas segera menoleh ke arah Les Shaolong. King Haoran pada saat ini mengerutkan keningnya. Dirinya bergumam bahwa pernikahan adalah peristiwa seumur hidup bagi seorang wanita. Lebih lagi King Muer adalah adik perempuannya dan jika dirinya membiarkan mereka berdua menikah secara diam-diam di kau saja, maka itu benar-benar akan terlalu menganiaya King Muer. Tetapi pada saat ini keselamatan saudara Xiaoyan juga benar-benar harus dipertimbangkan. Apakah yang pada saat ini harus mereka lakukan? Melihat ekspresi King Haoran yang pada saat ini benar-benar bingung, Les Shaolong pun segera membuka mulutnya. Les Shaolong menjelaskan bahwa dirinya memiliki ide dan dirinya tidak tahu apakah Kaisar Iblis mau mendengarkan atau tidak. Kaisar Iblis pun segera menoleh dan meminta Les Shaolong untuk mengemukakan ide miliknya. Les Shaolong pun segera mengucapkan kata bertunangan. Mendengar kata ini mata King Haoran seketika berbinar-binar. Memang jika hanya pertunangan yang dilaksanakan yang diperlukan hanyalah kerabat dekat dan teman-teman pria dan wanita untuk bersaksi. Hal ini tidak hanya menegaskan
Hubungan pernikahan di antara keduanya. Hal ini juga mencegah kekuatan Xiaoyan terlihat ke permukaan. Belum terlambat untuk secara resmi mengadakan pernikahan setelah semua bahaya tersembunyi teratasi. Melihat King Haoran yang merenung, Le Shaolong pun segera bertanya bagaimana pendapat dari Kaisar Iblis. King Haoran pun mengangguk dan berkata bahwa itu adalah ide yang sangat bagus. Le Shaolong pun tersenyum. Le Shaolong pada saat ini dalam suasana hati yang lega. Akhirnya keduanya pun sedikit berbincang-bincang. Belum akhirnya mereka berdua berpisah. Singkat cerita, musim semi telah berganti ke musim dingin. Xiaoyan di ruang pelatihannya pada saat ini tidak bergerak seperti patung. Akhirnya sosok Xiaoyan pun segera berdiri dan menggosok kakinya karena terlalu lama duduk sampai kena kesemutan. Xiaoyan merasakan dokinya dan wajah Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan senyum puas. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah berada di bintang 6 Dodi. Setelah Xiaoyan keluar dari pelatihan, Xiaoyan akan pergi ke klan Yao karena kebangkitan leluhur Xiao Xuan telah tiba. Dan Xiaoyan akan mengusahakannya sebaik mungkin. Xiaoyan pun menekan emosi di dalam hatinya. Xiaoyan pada saat ini menantikan perkembangan Xiao Mansion. Setelah lama ditinggalkan olehnya, akhirnya sambil meregangkan tubuhnya sosok Xiaoyan pun segera melangkah keluar dari ruang pelatihan. Lalu singkat cerita, sosok Xiaoyan pun telah sampai di aula dan pada saat ini semua orang bertepuk tangan. King Haoran pada saat ini langsung menghampiri Xiaoyan dan memberikan pelukan besar. Semua orang berbincang-bincang dan mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Di tengah-tengah kegembiraan, Xiaoqi pada saat ini segera menuangkan teh untuk Xiaoyan. Setelah selesai menuangkan teh, Xiaoqi dengan cemas segera bertanya mengapa Xiaoyan lama sekali keluar dari ruang pelatihan. Xiaoyan sedikit terkejut dengan pertanyaan dari Xiaoqi. Xiaoyan menyadari seorang Dodi berlatih dalam pengasingan selama ribuan tahun, tetapi Xiaoyan pada saat ini baru mengasingkan diri selama 300 tahun, namun hal itu benar-benar dapat dianggap lama bagi Xiaoqi. Xiaoyan hanya menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoqi tersenyum dan segera bercanda dengan berkata, "Saudari Muer telah menunggu." Dengan tergesa-gesa mendengar hal itu, wajah King Muer menjadi merah dan dirinya dengan cepat membantah perkataan Xiaoqi. Semua orang pun memandang ke arah King Muer yang sedikit malu dan mereka semua diam-diam tersenyum namun tetap diam. Di tengah-tengah keheningan ini, King Haoran pada akhirnya tertawa. Dirinya berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini telah meningkat begitu cepat. Mereka benar-benar harus merayakan peningkatan Xiaoyan kali ini. Semua orang pada saat ini segera bersulang sambil kembali mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Lalu di tengah-tengah kebahagiaan ini, Xiaoyan pada saat ini baru menyadari tidak adanya Long Yi dan Lang Tian. Xiaoyan pun bertanya bagaimanakah Long Yi dan mengapa dirinya tidak melihatnya. Le Shaolong pun menjawab dengan santai bahwa Long Yi pada saat ini belum keluar. Xiaoyan merasa sedikit terkejut karena Xiaoyan berpikir bahwa Long Yi seharusnya telah keluar sebelum Xiaoyan melihat ekspresi dari Xiaoyan ini. Le Shaolong pun lanjut menjelaskan bahwa dirinya juga merasa hal itu aneh. Dikatakan bahwa seharusnya Long Yi keluar setelah dirinya menerobos Dou di bintang 6. Xiaoyan sedikit terkejut setelah mendengar bahwa Long Yi juga telah menembus bintang ke-6 meskipun Xiaoyan sudah menyangka hal ini. Namun Xiaoyan masih tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Sementara itu Le Shaolong pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Long Yi telah menerobos kesengsaraan Kaisar bintang ke-6 pada hari yang sama dengan Xiaoyan. Xiao Mansion pada saat itu benar-benar begitu semarak dengan banyaknya guntur. Xiaoyan yang terkejut pada saat ini benar-benar kembali semakin terkejut. Xiaoyan merasa sangat senang dan bahagia mendengar hal ini. Akhirnya Xiaoyan menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya menoleh ke arah semua orang. Akhirnya Xiaoyan tidak bisa menahan pertanyaan di hatinya dan segera bertanya kepada Le Shaolong bagaimana situasi tim utama pada saat ini. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini, Le Shaolong pun segera meletakkan mangkuk anggur yang baru saja dirinya ambil. Dirinya menetap ke arah Xiaoyan dengan bersemangat dan segera melapor. Dirinya menjelaskan bahwa tim utama sekarang memiliki 1356 anggota yang telah menembus bintang ke-5. Hanya ada 7 orang yang belum mencapai puncak bintang ke-4 dan orang-orang ini sudah disiapkan. Xiaoyan pun tertawa dan bertepuk tangan sebelum akhirnya bergumam akhirnya memiliki kekuatan untuk mendapatkan pijakan di benua Dodi. Namun jika mereka tidak mau diintimidasi oleh orang lain atau diintimidasi oleh beberapa kekuatan besar dan super, maka mereka masih memiliki terlalu sedikit Dodi bintang 6. Ke atas, Xiaoyan berharap bahwa tim utama tidak mengendur hingga secepatnya bisa menghasilkan kembali bintang 6 atau bahkan bintang 7 Dodi. Menanggapi hal itu, Le Shaolong pun segera berbicara dengan percaya diri agar Tuan Muda Xiaoyan dapat yakin. Setelah berdiskusi dengan Xiao Zhan dan yang lainnya, mereka telah membuat pengaturan dan memutuskan untuk meningkatkan keterampilan bertarung langkah demi langkah. Sebagai hadiah, mereka akan mendorong anggota tim utama untuk maju dengan seluruh kekuatan masing-masing. Xiaoyan pun mengangguk puas dan tanpa sadar menatap ke arah Zeni yang terpisah dari Le Shaolong. Xiaoyan tertawa dan berkata bahwa kinerja dari Le Shaolong dan Zeni benar-benar sangat bagus. Mendengar pujian pada dirinya ini, Zeni benar-benar sangatlah gembira. Setelah itu Zeni pun lanjut berkata bahwa ada sesuatu hal yang perlu diputus oleh Xiaoyan sekarang. Xiaoyan pun bertanya permasalahan apakah itu.
Zeni pun menjelaskan bahwa mereka harus memiliki badan intelijen sendiri di Xiao Mansion. Mendengar hal itu, Xiao Yan tanpa basa-basi segera berkata bahwa dirinya setuju. Melihat Xiao Yan setuju, semua orang pada saat ini menghela nafas lega. Mereka pun berbincang-bincang dan merumuskan mengenai pembentukan intelijen ini. Di tengah-tengah pembahasan, seseorang tiba-tiba muncul dan sosok ini adalah Lon Yi. Semua orang sedikit terkejut dan senang dengan kehadiran Lon Yi. Lama tidak bertemu lagi, pada saat ini telah tumbuh menjadi semakin tinggi. Dirinya tidak lagi terlihat seperti anak kecil dan telah berubah menjadi seorang pemuda yang tampan. Sikap yang mengesankan terpancar dari Lon Yi yang memiliki kekuatan naga yang samar. Sementara itu, Xiao Yan tidak bisa melihat kekuatan Lon Yi, segera bangkit dan menarik Lon Yi. Xiao Ya bertanya level apakah Lon Yi. Pada saat ini Lon Yi pun tersenyum cerah dan mengangkat wajahnya yang tampan sebelum akhirnya menjelaskan bahwa dirinya berada di pertengahan bintang ke-6 Dodidi. Semua orang terkejut-kejut mendengar apa yang dijelaskan oleh Lon Yi. Terlebih lagi Xiao Zhan yang pada saat ini berada di tahap menengah bintang ke-6 Dodi. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Lon Yi pada saat ini tingkatannya setara dengan Xiao Zhan. Hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya menatap ke arah Lon Yi. Xiao Zhan pun bergumam bahwa Lon Yi pada saat ini sudah bukan lagi seorang anak kecil. Xiao Zhan pun memerintahkan Lon Yi untuk mengangkat semangkuk anggur di hadapannya. Xiao Zhan lanjut berkata bahwa pada saat ini paman Xiao Zhan ingin mengucapkan selamat kepada Lon Yi. Semua orang pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya mereka saling minum-minum dan berbincang-bincang. Lalu di tengah-tengah perbincangan ini Lon Yi segera bertanya kepada Xiao Yan bagaimana dengan level ayahnya. Ayah sangat kuat dan seharusnya level ayah lebih tinggi daripada Lon Yi. Menanggapi hal itu, Xiao Yan balik bertanya bagaimana mungkin bisa begitu cepat. Xiao Yan lanjut berkata sambil tersenyum tidak peduli seberapa kuat ayah Lon Yi, bagaimana mungkin dirinya bisa dibandingkan dengan Lon Yi yang merupakan 9 naga guntur emas yang mendalam. Lon Yi pada saat ini benar-benar sangat kuat dan Xiao Yan benar-benar sangat bangga dengan hal itu. Mendengar pujian dari Xiao Yan ini, mata Lon Yi seketika menunjukkan ekspresi puas. Di tengah-tengah perbincangan ini King Haoran juga pada saat ini meminta semua orang untuk diam sejenak. King Haoran segera mengingatkan Xiao Yan untuk kembali ke topik sebelumnya. Mereka harus membahas pembentukan badan intelijen dan ini benar-benar harus diperhatikan. Ini bukan soal sepele dan kepentingan tidak kalah penting dengan pembentukan kekuatan utama. Menanggapi hal itu, Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa dirinya mengetahui hal itu. Setelah itu Xiao Yan mengerutkan kening dengan erat dan berkata tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menambah beban lagi pada Le Saong dan Zeni. Mendengar kata badan intelijen Lon Yi pada saat ini segera mengingat sesuatu. Lon Yi akhirnya berkata bukankah Jin Wei Chen memiliki organisasi yang disediakan untuk menanyakan tentang informasi? Mengapa ayah tidak bertanya kepadanya mengenai pengalamannya? Hati Xiao Yan tiba-tiba membara dan berkata bahwa itu memang benar. Bagaimana bisa Xiao Yan melupakan hal ini? Xiao Yan pun menepuk bahu Lon Yi dan berkata bahwa Lon Yi benar-benar telah bisa membantu ayahnya dengan sebuah ide. Mendengar nama Jin Wei Chen ini, Zeni pun seketika menyadari apa yang dikatakan Xiao Yan sebelumnya. Akhirnya dirinya bertanya apakah itu saudara laki-laki Xiao Yan yang Xiao Yan temui di gua pembantaian berdarah. Xiao Yan pun mengangguk dan tampak sangat bersemangat sebelum akhirnya menjelaskan sosok Jin Wei Chen lebih rinci. Melihat Xiao Yan yang memiliki pemikiran yang begitu dewasa dan bijaksana, dalam sekejap mata tentu saja Zeni menunjukkan senyum puas di bibirnya. Baik King Haoran dan Le Shaolong juga pada saat itu. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan tidak perlu mencarinya. Xiao Yan berpikir bahwa dirinya akan datang ke Lon Yi dan Xiao Yan untuk memamerkan kekuatannya setelah menembus bintang 5 Dodi. Selain itu Xiao Yan juga memintanya untuk membantu Xiao Yan menguraikan gambar di peta yang Xiao Yan dapatkan di gua pembantaian berdarah. Oleh karena itu dirinya pasti akan datang dan pada saat itu dirinya akan bertanya kepadanya. Mendengar hal ini semua orang merasa lega karena permasalahan untuk merekrut orang telah terpecahkan. Sementara itu Zeni pada saat ini ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memberanikan diri dan berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini sudah berada di Xiao Mansion dan tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Tuan Muda Xiao Yan? Menanggapi hal itu Xiao Yan merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya harus bergegas ke klan Yao untuk menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan. Jika Jin Wei Chen datang maka katakan padanya untuk menunggu Xiao Yan di Xiao Mansion. Pada saat ini Xiao Yan memandang ke arah mata Zeni yang dipenuhi dengan arti. Xiao Yan menyadari arti tatapan Zeni ini seolah-olah bertanya apakah Xiao Yan tidak ingin beristirahat. Setelah ini Xiao Yan pun menundukkan kepalanya setelah menyadari hal ini. Sementara itu di sisi lain Zeni berpikir sejenak sebelum akhirnya lanjut berbicara. Zeni berkata selama pelatihan Xiao Yan pamannya akan bertanya kepada Zeni sesekali apakah Xiao Yan telah meninggalkan pintu latihan pamannya.
Juga mengatakan jika Xiao Yan telah keluar maka Xiao Yan harus pergi ke keluarga Zhen. Semua orang seketika tercengang sejenak sedikit terkejut dan Xiao Yao bahkan pada saat ini lebih khawatir. Pada saat ini King Haoran juga sedikit tidak yakin dengan sikap dari keluarga Zhen, tetapi dirinya segera memikirkan sesuatu dan segera bertanya kepada Zeni. Dengan curiga King Haoran bertanya kepada Zeni karena ayahnya ingin Xiao Yan pergi ke keluarga Zhen. Mengapa mereka tidak mengirim seseorang untuk mengumumkannya secara langsung? Mengapa mereka meminta Paman Zeni untuk membawakan pesannya kepada Zeni? Zeni pada saat ini sedikit tertekan dan dirinya benar-benar khawatir dengan kekuatan ayahnya dan keras kepalanya Xiao Yan. Apakah yang akan terjadi jika keduanya berselisih mengenai Zhenjian? Hal ini secara langsung akan mempengaruhi apakah Zeni dan Xiao Yan pada akhirnya bisa bersama. Zeni berkata bahwa dirinya juga tidak tahu, mungkin ayahnya mengira pamannya dan Xiao Yan memiliki hubungan yang akrab. Menanggapi hal itu King Haoran pun pada saat ini segera mengungkapkan pemikirannya. Dirinya berkata bahwa pada saat ini Zhen Bufan bukan lagi keluarga utuh dari keluarga Zhen, oleh karena itu seharusnya dirinya tidak ikut campur dalam permasalahan. Tetapi jika ayah Zeni menyampaikan pesan ini melalui Zhen Bufan maka hal itu menandakan sesuatu yang cukup baik. Semua orang pun sedikit terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh King Haoran. Melihat semua orang yang bingung King Haoran pun menghela nafas dan segera melanjutkan pembicaraannya. King Haoran lanjut menjelaskan bahwa permasalahan antara Xiao Yan dan Zhenjian tampaknya tidak menimbulkan apapun masalah. Jika masalah ini dikirimkan oleh utusan dari keluarga Zhen barulah mereka harus sedikit khawatir. Menanggapi hal itu semua orang pun mengangguk setuju. Sementara itu King Haoran kembali menatap ke arah Zeni dan mulai bertanya. King Haoran menegaskan kepada Zeni apakah yang disampaikan oleh Zhen Bufan kepadanya. Zeni pun segera menjelaskan bahwa secara keseluruhan Zhen Bufan meminta Zeni untuk membujuk Xiao Yan untuk tidak pergi dari keluarga Zhen. Zeni menyadari dari bahwa kata tidak pergi ini adalah Xiao Yan tetap menjadi keluarga afiliasi. Mendengar hal itu King Haoran pun tertawa terbahak-bahak membuat semua pada saat ini menjadi semakin bingung. King Haoran pada akhirnya menekan kegembiraannya dan melirik ke arah semua orang. King Haoran menjelaskan bahwa semua ini benar-benar sudah terlihat sangat jelas. Zeni yang kecerdasannya kembali pun segera menyadari sesuatu. Dirinya pun segera bertanya apakah ayahnya tidak akan merugikan klan Xiao. King Haoran pun mengangguk dan pada saat ini Zeni benar-benar menghela nafas lega. Xiao Yao juga pada saat ini tersenyum puas dengan wajah yang dipenuhi dengan ketulusan. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini tersenyum puas dan merasa lega. Di sisi lain King Haoran segera berkata kepada Zeni bahwa Zeni pada saat ini hanya terlalu mengkhawatirkan seseorang dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Zeni. Mengapa Zeni tidak mengerti hal ini? Zeni benar-benar akan kacau jika perasaannya benar-benar telah digoyah. Mendengar hal itu wajah Zeni seketika menjadi merah dan dirinya memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh kasih sayang. Zeni pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbicara apa karena cintanya kepada Xiao Yan saat ini telah membuatnya menjadi bodoh. Zeni pun hanya menatap Xiao Yan. Dia pun dalam hatinya mengatakan dia akan menunggu Xiao Yan sampai siap menuju ke klan Zhen untuk melamarnya. Akhirnya setelah itu Xiao Yan pun menanyakan tentang pernikahannya dengan King Muer. King Haoran pun mengatakan bahwa pertunangan itu harus ditunda karena ini melibatkan keamanan kamu. Lebih baik kita sekarang bertunangan terlebih dahulu. Xiao Yan pun mengerti tentang keamanannya itu mungkin lebih penting. Akhirnya mereka pun mengadakan pertunangan yang sangat singkat dengan hanya orang terdekat yang ada. Setelah pertunangan Xiao Yan berpamitan dengan semua orang. Dia akan pergi ke klan Yao kembali karena sekarang saatnya untuk membangkitkan leluhurnya. Semua bahan pil obat telah siap, ini waktunya untuk membangkitkan leluhurnya kembali. Xiao Yan yang pergi pada hari kedua setelah pertunangannya dengan King Muer. Xiao Yan pergi ke kota Wangsang setelah mengetahui tentang lubang cacing Gojiang. Lubang cacing ini langsung menuju ke tempat klan obat. Xiao Yan juga pada saat ini memiliki rencana untuk berurusan dengan aliansi bayangan dan Pil Palace. Xiao Yan telah mengatur semua rencana bersama dengan Xiao Zhan, King Haoran, dan yang lainnya. Sebelum dirinya pergi Xiao Yan menyadari bahwa begitu dirinya meninggalkan Xiao Mansion seseorang akan mengikutinya. Xiao Yan percaya bahwa pembunuh dari aliansi bayangan dan para pembunuh dari Pil Palace akan dapat menebak kemana Xiao Yan pergi dan melakukan penyergapan terlebih dahulu. Pada saat ini di hadapan musuh yang kuat Xiao Yan masih dapat mempertahankan ketenangannya. Hal itu bukan hanya karena Xiao Yan telah menembus bintang ke-6 tetapi juga karena Long Yi bersembunyi di pagoda. Long Yi bisa keluar kapan saja untuk mengejutkan para musuhnya. Xiao Yan pun terus berjalan dan pada saat ini Xiao Yan melihat sekeliling hutan yang dalam. Xiao Yan segera menenangkan diri dan lepaskan kekuatan spiritualnya ketika berdiri di pintu masuk jalan kecil menuju hutan dengan kekuatan spiritual Xiao Yan yang pada saat ini berada di tahap tengah tingkat pikiran atau tingkat Yi. Maka Xiao Yan dengan cepat dan hati-hati menutupi seluruh hutan maple dengan kekuatan spiritualnya. Xiao Yan menyadari bahwa di antara anggota dari Pil Palace, pasti ada alkemis tingkat tinggi, mereka pasti memiliki
Kekuatan spiritual yang kuat dan jika Xiao Yan ditemukan maka semua ini akan sia-sia tetapi pada saat ini apa yang dikhawatirkan oleh Xiao Yan tidak terjadi. Xiao Yan hanya mendeteksi fluktuasi doki dari 3 orang di kedalaman hutan. Xiao Yan sedikit terkejut dan bertanya-tanya mengapa cuma ada 3 orang. Xiao Yan menyadari pria yang bersembunyi di hutan di sebelah kanan memiliki fluktuasi doki yang sedikit lebih kuat daripada Xiao Yan. Sosok ini memiliki tingkat tahap akhir bintang ke-6 Dodi. Menurut apa yang disampaikan oleh kakak King Haoran dan Zeni, ketiga orang ini seharusnya menjadi pembunuh dari aliansi bayangan. Xiao Yan pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya di manakah orang-orang dari Pil Palace. Xiao Yan pun menekan pertanyaan ini di dalam benaknya sebelum akhirnya bersiap menghadapi 3 orang di hadapannya. Akhirnya sosok Xiao Yan pun segera melesat menuju ke arah kedalaman hutan. Sementara itu di sisi lain ketiga orang dari aliansi bayangan ini benar-benar menunggu Xiao Yan berdiri berdiam diri seperti batu. Salah seorang di antara mereka pada saat ini benar-benar tidak senang dengan Xiao Yan. Mereka mendapatkan informasi mengenai Xiao Yan yang merupakan seorang puncak bintang 4 dan pada saat ini paling-paling baru menembus bintang ke-5. Namun untuk berhadapan dengan Xiao Yan ini mengapa mereka harus dikirim? Dirinya pun benar-benar berniat untuk membunuh Xiao Yan secepat mungkin. Bersamaan dengan pemikiran pria ini tiba-tiba pedang besar di atas langit langsung menghantam salah satu kepala orang itu hingga hancur. Pukulan penuh dari Xiao Yan bahkan Do di tahap awal bintang 7 sepertinya tidak akan tahan dengan pukulan. Xiao Yan ini di lain 2 pembunuh dari aliansi bayangan yang bersembunyi di 2 tempat lain mendengar benturan tersebut. Mereka pun benar-benar terkejut dan mereka segera melompat keluar dari rerumputan. Mereka melihat Xiao Yan berdiri di samping mayat temannya. Salah seorang di antara mereka segera bertanya siapakah sosok tersebut. Di sisi lain mendengar pertanyaan tersebut Xiao Yan pada saat ini tertawa. Xiao Yan pun akhirnya segera berkata bahwa dirinya bernama Xiao Yan yang ingin mereka bunuh. Xiao Yan melontarkan perkataan ini dengan nada bercanda kepada 2 orang pria yang berada di hadapannya. Setelah mendengar perkataan Xiao Yan ini keduanya benar-benar terkejut. King Yuan Feng dan rekannya yang bernama Xian seketika kaget dengan orang di depannya adalah Xiao Yan. Dia tidak percaya Xiao Yan mampu membunuh rekannya dengan 1 kali hantam.